Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para imam, para ustadz, para guru-guru kita. Kemudian yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta dengan segenap kepengurusannya, Ketua Majelis Ta'lim beserta dengan kepengurusannya, dan tentunya hadirin seluruh jamaah Masjid Al-Uswah yang alhamdulillah selalu istiqomah hadir dalam majelis sholat berjamaah maupun majelis ta'limnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya, ridhonya, ampunannya, dan selalu memudahkan kita semua untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mampu untuk memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia, sehingga semua umat manusia ini menjadi ulama semua. Itu Allah subhanahu wa ta'ala sangat mampu. Namun kenyataannya hadirin, ada yang taat, ada yang maksiat, ada ulama, ada orang awam. Jadi hadirin, kenapa Allah membuat seperti ini hadirin? Inilah yang kemudian menjadi salah satu desain Allah di dalam menciptakan dunia ini, yaitu didesain bahwa kehidupan di dunia ini semua aspek tidak akan menjadi satu warna. Apakah dalam hal masalah keimanan, apakah dalam rezeki, ataukah dalam nasib, takdir, karir seseorang, dalam dunia ini didesain oleh Allah tidak satu warna. Agar disinilah hadirin yang namanya dunia sebagai tempat ikhtiar, dunia sebagai tempat berusaha, dunia sebagai tempat berjuang, wujud dalam kehidupan keseharian manusia yang mendiami alam dunia. Contoh hadirin, adanya ketidaksamaan masalah ilmu di dalam agama, adanya masalah adanya tidak kesama di dalam masalah taat kepada Allah, maka membuka ruang untuk berjuang dalam agamanya Allah. Terbukalah pintu dakwah, terbukanya pintu tarbiyah. Begitu juga dalam masalah ekonomi, ketika dibuat tidak sama oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka terbukalah pintu sedekah, terbukalah pintu zakat, terbukalah pintu saling membantu orang dan lain sebagainya. Inilah maksud tujuan di mana desain Allah menciptakan dunia ini tidak satu warna. Nah, ini semoga dipahami agar kita betul-betul begitu melihat ketidaksamaan di atas dunia ini, inilah justru
bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam mendesain kita sebagai hambanya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka untuk itu marilah kita terus berusaha, berikhtiar di alam dunia ini. Semoga ikhtiar kita, usaha kita menuju satu titik temu di mana titik tersebut adalah ridho Allah dan maghfirah Allah, rahmat Allah. Jangan sampai sama-sama kita keluar duit, sama-sama kita ngorbanin waktu, sama-sama kita ngorbanin kesempatan, tapi justru arahnya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin, marilah kita memuji kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu sedikit kita sudah membahas yang berkaitan dengan syariah, thariqah, hakikat dan makrifat. Nah hadirin, ini bukan sebuah tingkatan di mana salah satunya lebih rendah daripada yang lain, bukan. Tapi ini merupakan satu proses panjang dari seorang hamba Allah yang ingin betul-betul dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa ini pengertian paling dasar. Kalau nanti jenengan sudah masuk dalam fase di situ, tentu akan ada tambahan pengetahuan, tambahan ilmu yang lebih dasar lagi daripada pengertian dasar ini. Jadi yang namanya syariah itu hadirin segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan agama, ketentuan agama, kemudian aturan-aturan agama, itu adalah namanya syariah. Nah, syariah ketika diwujudkan dalam kehidupan real seseorang memakai metode-metode tertentu. Nah, metode itu namanya thariqah. Jenengan silahkan mengikuti thariqah mana saja untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mengamalkan syariah tadi. Misalkan untuk menjaga sholat 5 waktunya, jenengan ikut pelatihan thariqah di jamaah tabligh, monggo. Nah hadirin, ada yang memakai metode jalan memakai zikrullah, masuklah thariqah yang berbasiskan zikrullah, silahkan. Sehingga amaliyah syariah ini menjadi satu kesatuan yang wujud dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sangat muskil kalau ada orang thariqah kok meninggalkan syariah gitu Pak. Itu hal yang sangat mustahil sekali. Karena fungsi thariqah itu adalah untuk merealisasikan syariah sehingga wujud dalam kehidupan diri seseorang. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian ketika seseorang itu sudah mulai menyatu dengan amal-amal agama, dan ketika seseorang itu hadirin sudah mulai betul-betul butuh wujud betul dalam kehidupan sehari-harinya akan amal-amal agama, dia sudah mulai masuk di dalam dunia hakikat, sehingga tidak ada lagi keyakinan terhadap asbab tapi tidak mau meninggalkan asbab, sehingga dia
yakin totalitas kepada Allah dengan menjalankan syariah thariqah di dalam menjemput keyakinan tadi. Itulah hakikat. Nah hadirin, kemudian begitu naik terus proses tadi di dalam dunia hakikat, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi sesuatu di dunia ini yang membuat pikiran dia, rasa dia, hati dia yang lebih penting selain dengan perkara yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah rasa cintanya, apakah rasa sukanya, ataukah rasa titik beratnya, semua dia fokus yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga melihat apapun itu langsung bisa interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah masuk dalam dunia makrifat. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Nasaihul Ibad hadirin, anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya beliau bersabda, al mahabbatu asasul ma'rifah, pondasi untuk mewujudkan ma'rifat kepada Allah itu adalah mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud enggak dalam diri seseorang? Kalau ini wujud, maka insya Allah mudah masuk dunia ma'rifat itu. Contoh hadirin, fungsi rasa cinta itu Pak begini. Ketika jenengan dulu mau memikat seorang gadis, kan muncul karena rasa cinta kepada gadis itu Pak, maka jenengan sanggup melakukan apapun agar gadis itu mencintai jenengan. Bahkan mohon maaf, jenengan punya duit ngepas saja bisa dikasihkan ke perempuan itu semua karena saking cintanya. Semua yang ada kaitan dengan dia, jenengan juga mulai respect Pak. Misalkan jenengan tadinya nggak respect dengan warna-warni Pak, tapi begitu perempuan yang jenengan cintai itu ngomong, warna merah itu kesukaan saya Bang, jenengan langsung ketika melihat warna merah akan langsung terkonek dengan calon istri jenengan tadi. Begitu juga hadirin, habis sebentar Pak ya. Oh alah mata Allah, dekat kasih berpetunjuk. Iya ada Pak, ini di sini aja dan ada ininya. Hadirin, begitu juga seorang perempuan yang sudah cinta terhadap seorang laki-laki, maka semua yang berkaitan dengan laki-laki tadi akan menumbuhkan satu sikap yang langsung connect dengan yang dicintai. Makanya asasul ma'rifah itu mahabbah. Pondasi awal dasar dari ma'rifat itu cinta. Jenengan sudah cinta kepada Allah, dengar azan sanggup meninggalkan apapun Pak. Nah hadirin, sekarang bagaimana mewujudkan rasa cinta itu? Nah, ini tentu panjang Pak ya. Ini kaitannya dengan pondasinya dulu. Nah kemudian hadirin, wal ifatu alamatul yakin. Apa tanda yakin total kepada Allah hadirin? Tanda total yakin kepada Allah itu ifah. Apa itu ifah? Ifah itu hadirin meninggalkan meminta-minta kepada makhluk. Jenengan kalau sudah mampu meninggalkan meminta kepada makhluk,
dan di hadapan makhluk itu jenengan menjadi satu sosok yang terhormat bukan karena jenengan kayanya, tapi karena jenengan tidak pernah mau meminta orang kepada orang lain, maka jenengan sedikit demi sedikit sudah mulai muncul tanda-tanda yakin total kepada Allah. Nah hadirin, meminta-minta kepada makhluk ini hati-hati sekali Pak, hati-hati sekali. Bahkan dalam hadis yang panjang itu Pak, barang siapa yang di pagi hari mengadukan kesulitan hidupnya kepada manusia lain, maka hakikatnya dia sedang mengadukan Robnya kepada orang itu Pak. Normalnya begini Pak, misalkan begini Pak, saya sedang kerjasama dengan si fulan, misalkan gitu Pak ya. Pagi-pagi kemudian dengan si fulan itu saya ada masalah. Pagi-pagi saya ketemu Ustadz Azman, saya langsung ngomong, dan Ustadz Azman tahu kalau saya sedang mempunyai kerjasama dengan orang itu. Kemudian saya ngomong, Ustadz, akhir-akhir ini saya sedang repot, banyak pikiran karena kerjasama dengan seseorang. Nah, secara tidak langsung saya ini sedang ngomongin si fulan itu kepada Ustadz Azman, gitu kan? Kan begitu logikanya. Meskipun saya tidak ngomongin langsung fulan ini namanya, kan tidak. Tapi ketika saya ngomongin keruwetan hidup saya sebab kerjasama itu, secara tidak langsung saya sedang ngomongin fulan itu ngadu kepada Ustadz Azman. Ya dalam tanda petik ghibah lah, sedang ghibahin fulan dengan Ustadz Azman, kan gitu Pak. Nah hadirin, ketika jenengan diuji dengan keruwetan hidup, problem hidup, kok jenengan malah ngadu kepada manusia, itu hakikatnya jenengan sedang ngadukan kepada manusia itu tentang Tuhan jenengan. Allah sedang dighibah jenengan, kan kurang ajar ini namanya, kan itu Pak. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, hindari betul-betul kemudian meminta mengadukan keruwetan kita kepada sesama makhluk. Karena hakikatnya ketika kita ini sedang ngadu kepada makhluk, hakikatnya kita sedang ngomongin Allah Subhanahu wa taala kepada itu. Sehingga seakan-akan kita akan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala begini dan begitu kepada kita. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ifah. Asasul yakin kepada Allah, alamatul yakin adalah ifah, yaitu meninggalkan untuk meminta kepada makhluk. Kalau curhat bagaimana Pak Ustadz? Kalau mulai kita memindahkan keyakinan kita kepada Allah, curhat pun hindari dengan makhluk. Curhatlah dengan Allah. Loh kenapa Pak? Begini Pak, mohon maaf. Ketika kita ini menceritakan sesuatu keburukan hidup kita kepada orang lain, misalkan jenengan lagi punya problem keluarga, itu yang diceritakan mungkin dohirnya peduli dengan kita Pak, mungkin dohirnya peduli, tapi batiniahnya kita nggak pernah tahu Pak. Boleh jadi mereka di belakang kita akan menyorai kita Pak. Nah kau rasakan kemarin kau kayak gini ya, begitu Pak malahan. Ini bahaya sekali, membuka aib kekurangan kita, keruwetan kita kepada orang lain. Yang pertama, mereka ini belum tentu respect, tapi boleh jadi mereka justru akan menyorain dengan kegagalan kita Pak. Yang kedua, solusi yang mereka hadirkan pun tidak sama dengan solusi yang Allah akan hadirkan Pak. Gak akan sama.
Tapi buktinya saya ketika ngomong sama Fulan bin Fulan itu saya dibantu kok Pak Ustadz. Hadirin, bantuan dari manusia itu hanya sepersekian berapa dari persentase problem kita. Tapi begitu kita punya problem, tutup mengadu kepada manusia, gantungkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar yang justru luar biasa, Pak. Hanya kita diuji kesabarannya menunggu datangnya solusi dari Allah itu, Pak. Ada nanti, Pak. Yang ketiga, ketika kita mengadu ke manusia, jatuh harga diri jenengan, Pak. Jatuh total, Pak. Yang tadinya grade-nya itu di angka 9, mungkin jenengan akan jatuh di angka 6. Jenengan nggak percaya? Sekarang hadirin, posisi jenengan sebagai apa, Pak? Sebagai posisi apa? Jenengan sebagai, mohon maaf, mempunyai satu kedudukan sebagai kepala apalah gitu kan. Atau jenengan dipanggil Pak Ustadz sekalipun lah, atau jenengan dipanggil Pak Imam sekalipun, Pak Ketua sekalipun, sekali jenengan tersangkut utang, kemudian apalagi utangnya riba, kemudian jenengan mohon maaf, Pak, terlambat ngangsur, jenengan cuman meminta bukan untuk dihapus hutangnya, Pak. Jenengan cuman meminta untuk ditangguhkan pembayarannya. Itu jenengan harga dirinya di hadapan petugas bank, meskipun petugas banknya itu masih anak-anak sekalipun, sudah jatuh merengek-rengek kita, Pak. Kalau nggak percaya boleh jenengan praktekkan. Itulah kalau kita menggantungkan kepada manusia, cuma meminta ditunda saja. Itu suaranya, Anda kan ustadz, Anda kan kepala dinas, Anda kan ketua ini, Anda kan kepala ini, harusnya Anda bisa saya pegang omongannya. Padahal yang ngomong itu baru anak-anak, Pak. Itu resikonya jenengan hutang di bank seperti itu, jenengan resikonya di riba juga begitu, Pak. Padahal jenengan tidak meminta untuk dihapus hutangnya, hanya minta ditangguhkan saja, Pak. Jatuh harganya. Hati-hati. Nah, ini antara ya dan tidak, bahwa alam, monggo jenengan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mau komplain kepada saya, ya saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung kepada saya, baik itu yang menagih atau yang ditagih. Saya hanya memberikan satu nasihat kepada diri kita masing-masing untuk hindari ketika kita mempunyai satu proses apapun perkara yang nyangkut sehingga kita sampai harus memohon-mohon kepada manusia, itu hindari. Dan ini adalah yang terpenting nasihat untuk kami pribadi, Pak. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita alamatul yakin itu ifah, ra'sul yakin at-taqwa dan ridho, puncaknya yakin kepada Allah, itu kita terus takwa kepada Allah, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beratnya itu di ridho itu, Pak. Hadirin, kadang kita ini terobsesi, Pak, terobsesi dengan perkataan para waliullah. Contoh Rabi'ah al-Adawiyah kan gitu kan. Ya Allah, saya di neraka itu tidak ada jadi masalah asal ketika di nerakamu ada ridhomu. Ya kan gitu kan. Nah, ini kan perkataan orang yang sudah sangat cinta, Pak. Misalkan jenengan sangat cinta kepada istri jenengan, Pak. Wis tah, sampean mau marah sama saya apapun saya nggak apa-apa. Yang penting sampean tetap mencintaiku. Nah, kan itu aja. Maka begitu jenengan sama istri jenengan, wah, kalau di luar garang kayak singa, tapi begitu masuk rumah habis kita, Pak, ya kan, terdiam tertunduk sama istri kita. Kenapa? Karena kita sangat mencintai istri kita, kan begitu, Pak, ya. Begitu juga istri, Pak. Di rumah ada suami cemberut aja jenengan udah kalang kabut. Apa masakannya yang kurang enak lah, atau apalah, jangan-jangan saya salah lah, udah kalang kabut gitu kan. Kenapa? Karena itu ada rasa cinta. Ketika ada rasa cinta, meskipun menderita nggak apa-apa, adalah asal cinta tetap bersama dengan orang yang dicintai.
Nah, Robiah berkata begitu karena saking cintanya kepada Allah. Di neraka pun nggak apa-apa asal ada ridhomu ya Allah. Nah, kadang kita begitu membaca kayak gitu, kita terobsesi. Saya juga akan seperti itulah. Ridho dengan ketetapan Allah. Yang penting ada ridho, saya ikhlas. Ngomongnya seperti itu. Tapi begitu diuji dengan nggak punya duit aja Pak, kita sudah ngeluh, sudah berkeluh kecah ke sana kemari karena nggak punya duit. Kayak gitu kita ngomongnya mau ridho dengan ketetapan Allah. Ini berat. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk bisa ridho itu perlu latihan Pak. Dan ridho dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah itu harganya luar biasa Pak. Satu contoh, ada jenengan kaya raya, punya duit 100 juta, hilang 50 juta. Jenengan untuk ikhlas dengan hilangnya 50 juta itu nggak mudah Pak. Betul nggak? Meskipun jenengan masih punya 50 juta, tapi hilang 50 juta, waduh Pak, Masya Allah Pak, itu jenengan luar biasa. Tapi kok jenengan itu bisa ridho, maka ridhonya kepada takdir kodrat Allah itu jenengan luar biasa harganya di hadapan Allah, meskipun karena beratnya untuk ridho tadi. Ketika jenengan kehilangan separuh dari kekayaan jenengan. Tapi kalau ada orang fakir yang nggak kehilangan duit Pak, jenengan Allah ciptakan sebagai orang yang fakir atau miskin, duit nggak hilang, bahkan duit pun utuh gitu loh. Kekayaan jenengan nggak hilang, kekayaan jenengan utuh. Tapi jenengan kok bisa ridho dengan kefakiran jenengan, dengan kemiskinan jenengan yang Allah ciptakan kepada jenengan, masuk surganya lebih cepat dari orang kaya yang kehilangan duit itu Pak, insya Allah. Harganya menjadi fakir. Makanya para sahabat begitu mendengar nilai keutamaan kefakiran dan kemiskinan harta di hadapan Allah, mereka berlomba-lomba untuk tidak kaya Pak. Maka begitu punya duit sedekah, punya duit sedekah gitu. Bukan nggak punya duit, mereka punya duit tapi disedekahkan gitu loh. Itu para sahabat. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Puncak yakin itu adalah ridho dengan ketetapan Allah. Dan orang yang ma'rifatullah, salah satu tandanya dia sudah mulai tidak lagi mencintai dengan apa yang dinamakan kelezatan dan kenikmatan duniawi Pak. Karena dia sudah fokus terus dengan kenikmatan ketika bisa bermunajat kepada Allah Pak. Membaca Al-Quran lebih nikmat daripada misalkan ya mohon maaf kenikmatan dunia yang lainnya. Monggo terserah. Ada orang ngajak, yo mas kita mancing, aduh mohon maaf saya lebih nikmat baca Al-Quran daripada mancing. Wah itu hebat Pak, kalian tidak bisa begitu. Mas yuk kita jalan-jalan, aduh mohon maaf Pak Ustadz, saya lebih nikmat itikaf di dalam masjid daripada jalan-jalan. Jenengan udah marifatullah itu Pak, ya kan? Pak kita beli baju baru, mohon maaf Pak Ustadz, daripada beli baju baru saya lebih nikmat bersedekah. Masya Allah, itu jenengan wali itu Pak, ya kan itu kan. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah tentang kemarin pembahasan antara syariah, thariqah, hakikat dan makrifat. Nah sekarang hadirin kembali melanjutkan pengajian kita yang lalu, hal-hal yang merusak hati. Yang pertama tulul amal, panjang angan-angan. Wujudnya panjang angan-angan, munculnya panjang angan-angan itu disebabkan satu perkara Pak, yaitu kita ini merasa yakin umur kita ini masih panjang. Ini yang membuat kita ini menjadi tulul amal Pak. Kalau umur kita tidak merasa optimis panjang dengan umur kita ini hadirin, maka ibadah maksiat, ibadah dipercepat, maksiat mesti jangan tinggalkan. Tapi karena kita merasa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi
30 tahun lagi, 40 tahun lagi atau 50 tahun lagi kita masih akan hidup. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf, ini yang menjadi akhirnya kita panjang pengangen-angen, panjang angan-angan dan keinginan. Yang pengen beli mobil, yang belum punya mobil, yang pengen beli tanah, mau ditanamin, kemudian mau pindah rumah, kan itu Pak ya. Yang belum punya, bahkan yang mohon maaf, yang bapak-bapak kadang masih ingin juga poligami gitu ya kan itu, dan lain sebagainya lah ya. Sehingga karena merasa umur panjang, akhirnya muncul keinginan itu. Tapi kalau kita sudah merasa kita nggak tahu kapan lagi saya masih hidup ini, masih panjang atau pendek, Masya Allah Pak, itu keyakinan akan semakin memuncak kepada Allah. Ini yang pertama. Nah yang kedua, yang merusak hati itu adalah hasud. Hasud itu hadirin merasuk kepada diri seseorang dan merusak hati, tidak pandang peduli Pak. Bisa jadi orang awam, bisa jadi para orang kaya, bisa jadi para cerdik pandai, orang berpendidikan, bisa jadi orang ahlul Quran, bisa jadi orang yang dipanggil ustadz, panggil kiai, pemimpin apa Pak? Mohon maaf, mau pemimpin daerah maupun pemimpin ibu kota maupun pemimpin negara, siapapun manusia hadirin kecuali Rasulullah SAW masih bisa dihinggapi rasa hasud. Apa sih hasud itu hadirin? Hasud itu tidak senang melihat orang lain dapat kenikmatan dari Allah Pak, dan dia menginginkan hilangnya kenikmatan itu hasud. Maka di dalam hadis itu digambarkan al-hasud yakulul hasanah, al-hasad yakulul hasanah. Hasud itu memakan kebaikan yang sudah dikerjakan dalam diri seseorang. Kama takulu anar al-hatab, seperti halnya memakannya api terhadap kayu bakar. Ini cepatnya hasud, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, kan gitu Pak ya. Wah ini bahaya sekali, dan itu hadirin tidak menutup kemungkinan. Nah kenapa saya sampaikan begini hadirin? Ada sebuah hadis panjang ini dalam kitab Minhajul Abidin ini hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasma'u qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun terdengar dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau amma tasma', maka dengarkanlah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sitatun yadkhulunan nar bisitatin. Ada 6 manusia, 6 golongan manusia yadkhuluna yang mereka semua masuk ke dalam an-naru neraka bisitatin sebab 6 perkara. Yang pertama adalah al-arab bil asobiyah, Arab dengan kefanatismenya, kearapannya, asobiyah. Hati-hati Pak, asobiyah ini bahaya. Jadi begini Pak, orang Arab itu mau diingatkan jangan sampai rasis, apalagi merasa baik daripada suku lain, bangsa lain, karena Nabi Muhammad SAW diturunkan di situ. Hati-hati, ras orang Arab ini hati-hati Pak. Ini kalau ada orang Arab mohon didengerin ini Pak. Kenapa hadirin? Karena Anda betul-betul diancam oleh Rasulullah untuk menghilangkan sikap rasisme, asobiah, merasa paling baik sebab Nabi diturunkan di tanah jenengan. Sempat jenengan asobiah, merasa lebih baik, maka menjadi golongan pertama yang masuk ke dalam neraka sebab kefanatismenya terhadap suku jenengan. Ini orang Arab, apalagi kita Pak.
Kita ini hadirin boleh, jenengan berasal dari mana? Saya dari Jawa, saya dari Padang, saya dari Madura, saya dari Dayak. Silahkan jenengan mencintai suku masing-masing, wajar, manusiawi. Membanggakan suku masing-masing itu wajar, manusiawi. Tapi tidak boleh memandang rendah dan merendahkan suku yang lain. Itu kuncinya. Kalau sempat jenengan merasa baik suku jenengan, kemudian merendahkan sukunya orang lain, ini jangankan kok secara kebinekaan kebangsaan, agama saja, orang Arab saja dilarang untuk asobiyah, orang Arab itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal umara bil jur. Umara pemerintah sebab khianat terhadap amanah rakyatnya. Ini umara pemerintah. Kalimatnya umara, tidak roksun umara atau roisul amri, itu tidak. Kalau roisul amri berarti kan satu orang pemimpin. Ini umara pemerintah, seluruh pejabat, Pak. Jenengan kalau sudah masuk di ASN, berarti jenengan sudah masuk lingkup pemerintah. Apapun posisi jenengan, apapun kedudukan jenengan, jenengan masuk dalam lingkup golongan umara, apalagi jenengan jadi pemimpinnya. Sempat jenengan khianat terhadap amanah rakyat yang ada di pundak jenengan, maka jenengan masuk ke dalam neraka sebab amanah yang jenengan pegang itu. Ini bahaya sekali, sebab khianat terhadap amanah itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga adalah wadahakin bil kibri. Dahakin itu pemimpin-pemimpin distrik lah, pemimpin wilayah. Sebab dengan kesombongannya. Nah, ini bisa masuk kategori Pak RT, Pak RW, Kadus, apalagi Pak, sampai pemimpin distrik, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, kan pemimpin-pemimpin distrik gitu. Jangan sombong. Ini kan kadang, mohon maaf, mereka ada oknum yang sombong karena kedudukannya ketika diberi amanah untuk memimpin masyarakat. Maka kesombongan itu justru akan membakar dirinya. Jangankan kok sampai khianat, sombong saja tidak boleh, Pak. Panjang, Pak. Ini kalau saya terangkan panjang sekali. Nah, mungkin nanti saya dikira subjektivitas mula, ya kan gitu kan. Jadi nggak baik juga. Kemudian hadirin adalah wattijarah bil khianat. Pedagang sebab khianat terhadap perdagangannya. Monggo jenengan jadi pedagang, di situ ada keberkahan. Tapi jangan sampai khianat. Begitu jenengan khianat terhadap perdagangannya, justru perdagangannya jenengan mengantarkan jalan ke dalam nerakanya Allah. Jujur saja, Pak. Sudah. Yang buruk ya buang, nggak usah disembunyikan, kemudian hilang nanti berkahnya. Kemudian wa ahlur rasatik bil jahli, yaitu hadirin yang dirahmati oleh Allah, satu daerah yang mereka ridho dengan kebodohan terhadap agamanya. Jadi kalau ada satu daerah gitu, Pak, ya, ini hati-hati, Pak. Dan ini masih banyak di tempat kita, Pak. Ada satu daerah yang nilai pengetahuan teragamanya itu masih sangat rendah. Tapi mereka tidak ada usaha untuk mendatangkan atau mengirim ahli koryahnya, ahli baldahnya untuk belajar agama agar mengajari. Mereka ridho saja dengan kita ketahuan itu, Pak. Bahkan malah kan menyalahkan para alim ulama. Nah, ulama nggak dakwah sampai ke kami kok, Pak, sehingga kami bodoh, ya salah mereka lah itu kan.
Mereka sudah nggak mau usaha untuk memindah kebodohannya, masih menyalahkan orang lain. Ini bahaya sekali. Yang terakhir hadirin adalah wal ulama bil hasad. Ini yang bahaya. Makanya saya di depan tadi Pak, hasud itu hadirin bisa menghajar, menerpa siapapun orang itu, tidak peduli. Sampai ulama saja itu bisa masuk neraka apabila dalam dirinya muncul rasa hasud. Ini bahaya sekali. Apakah ada ulama hasud? Banyak Pak, banyak. Berebut popularitas, berebut jamaah, saling serang, menjelekkan satu, di sana menjelekkan lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, apalagi ini nanti dekat-dekat dengan politik ini Pak, hati-hati sekali. Monggo jenengan silahkan memilih siapapun, karena insya Allah semua calonnya kan muslim semua Pak. Saya doakan semoga kita mendapat takdir dari Allah, pemimpin yang bisa membawa kita lebih bagus lagi dari saat ini, amin. Dan lebih barokah lagi dari saat ini. Cuman saya harap jangan lagi para alim ulama saling serang menyerang, di mana umatnya nanti malah semakin kebingungan. Naudzubillah min dzalik. Hadirin, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang, masih membahas sekitar hasud. Semoga hadirin yang kita bahas nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.